Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner. Seperti biasa, di setiap episode kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya nanti kita akan ajak berbincang ke depannya terkait kondisi Kota Makassar. Nah, di episode kali ini narasumber saya adalah seorang ibu yang cantik nih. Mungkin karena kemarin adalah laki-laki ya narasumbernya, jadi kita akan ngobrol dengan kepala dinas yang kebetulan adalah seorang ibu dokter. Nah, beliau kedepannya nanti kita akan ajak berbincang terkait bagaimana kondisi di Kota Makassar. Nah, narasumber saya adalah Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Dr. Nur Saidah Sirajuddin. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terkait kesehatan, Bu, Ibu Kadis. Ini mungkin sebagai pengantar di Bapeda Corner hari ini mungkin boleh disampaikan dulu seperti apa saat ini secara gambaran umum kondisi masyarakat di Kota Makassar dari aspek kesehatannya. Silahkan, Bu. Iya. Makasih, Dek, ya. Terkait dengan kondisi secara umum kesehatan di Kota Makassar, ya kita melihat dari hari ke hari, ya alhamdulillah untuk saat ini. Artinya gini ya, kami menilai itu dari segi bagaimana laporan yang masuk ke saya. Kan di setiap pertemuan saya menginfokan nomor HP saya terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi di lapangan. Kalau saya runut dari awal saya dikasih amanah di Dinas Kesehatan, ya untuk saat ini sudah mulai berkurang, sudah mulai sedikit. Itu menandakan bahwa apa yang kami sampaikan kepada semua layanan kesehatan di 47 puskesmas dan 1 rumah sakit Kota Makassar itu sudah termaksimalkan. Tapi yang namanya juga persoalan kesehatan ya, 24 jam tidak ada habis-habisnya. Betul. Nah, terkait dengan layanan kesehatan kami, Dinas Kesehatan Kota itu di 47 puskesmas, 187 klinik, dan sekitar 65 DPP ya, dokter praktek perorangan, itu dibawa naungan kami semua, dibawa pemantauan kami. Nah, itu untuk langsung dari kami pemantauannya, karena di mana itu merupakan kinerja daripada bidang pelayanan kesehatan. Nah, belum ke sana, kita bahas dulu bagaimana berapa sih bidang yang ada di Dinas Kesehatan saat ini ya. Jadi kalau Dinas Kesehatan itu ada 4 bidang, 1 sekretariat, di mana bidang pelayanan kesehatan yang membawahi langsung puskesmas, klinik, dan dokter praktek perorangan. Terus ada bidang PSDK yang mengakomodir terkait dengan obat-obatan dan BNHP, alat kesehatan yang ada di 47 puskesmas. Ada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, di mana semua program terkait dengan penyakit menular dengan penyakit tidak menular ada di bawah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Ada bidang kesehatan masyarakat, disinilah promosi preventif terkait dengan pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, di 4 bidang ini berkolaborasi untuk bagaimana layanan kesehatan yang ada di 47 puskesmas. Nah, dari 4 kolaborasi ini, di mana mereka mempunyai tupoksi masing-masing. Tupoksi masing-masing itu tapi saling menopang ya. Contoh misalnya pelayanan kesehatan ada di Yankes, itu membawahi 47 puskesmas, tetapi di dalam puskesmas itu PSDK hadir, P2 hadir, Dekesmas pun hadir. Tetap saling membantu karena ada yang harus kita kejar, di mana promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu yang harus kita kedepankan untuk masyarakat Kota Makassar. Baik, itu 4 bidang yang kemudian sudah punya tupoksinya masing-masing, dan tentunya ada program-programnya juga pastinya. Iya. Nah, di 2023 ini sendiri apa fokus utama dari Dinas Kesehatan yang kemudian mungkin menjadi target, atau mungkin ada pesan khusus dari Wali Kota maupun Ibu Wali terhadap terhadap Dinas Kesehatan itu sendiri, Bu? Iya. Terkait dengan apa fokusnya kita, ya pastinya di semua bidang yang 4 ini mempunyai fokus masing-masing. Nah, untuk bagaimana fokus dari arahan-arahan mulai dari pusat, ya pemerintah kota, itu adalah pastinya program nasional. Program nasional itu adalah stunting dan TB. Ya, stunting dan TB itu program nasional yang betul-betul kami maksimalkan. Di mana sekali lagi ya, untuk terkait dengan stunting, alhamdulillah Kota Makassar itu dari segi EPPGM by name by address kita yang paling rendah.
Kemarin di tahun 2021 kita berada di posisi 5, sekian, tahun 2022 turun 4, sekian. Di tahun 2023 karena kita lakukan by name by address pendataan itu di bulan Februari dan Agustus, di Februari kemarin kita sudah sempat turun 3,7. Berarti bagaimana kolaborasi antar SKPD, karena penanganan stunting itu bukan hanya di kesehatan ya. Penanganan stunting itu sekretariatnya di Badan KB dan dikoordinir oleh Bapeda. Jadi kami ada beberapa SKPD yang bergabung di dalamnya. Tetapi terkait teknisnya ada di kesehatan ya. Jadi bagaimana penurunan stunting itu kami betul-betul melakukan suatu upaya-upaya, di mana upaya-upaya itu kalau kami upaya kuratif, upaya pengobatan ya. Nah, di anak stunting bisa jadi ada gizi buruknya, itu yang kami obati. Kami beri makanan tambahan, kami beri vitamin untuk bagaimana puskesmas memantau. Karena kami beri kewenangan atau tanggung jawab sebelum puskesmas untuk bagaimana di wilayahnya memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, terkait TB juga termasuk program nasional yang harus cepat dituntaskan. Betul. Kota Makassar adalah salah satu kota yang ditunjuk sebagai lokus untuk forum multisektor FMS, di mana kota yang ditunjuk adalah Medan, Surabaya, dan Makassar. Alhamdulillah untuk saat ini Makassar yang melaju cepat terkait dengan forum multisektornya. Nah, kita sudah merupakan satu organisasi legal yang diketuai langsung oleh Bu Wali, Ibu Indira ya, Ketua Tim Penggerak PKK. Nah, sekarang apa yang kita lakukan adalah bagaimana capaian penemuan kasus TB yang harus kita maksimalkan. Karena kasus TB itu bagaikan fenomena gunung es ya. Kelihatan sedikit tapi sebenarnya masih banyak membawa. Karena masih ada stigma dari masyarakat untuk tidak melaporkan diri bila ada gejala itu. Nah, melalui forum ini, melalui kerjasama dengan kelurahan ya, RT RW, untuk mari kita sama-sama menemukan TB. Kita screening TB melalui Sobat TB. Setelah kita screening, ya bagaimana kita memantau bila kita menemukan gejala. Setelah itu kita mengobati bila dia terpapar. Itu dua fokus yang sementara kita jalankan, yang sementara kita canangkan. Tetapi bukan berarti mengabaikan yang lainnya. Pastinya di setiap bidang ada fokusnya juga, sesuai tupoksinya ya. Bagaimana pelayanan kesehatan memperbaiki sarana prasarananya, bagaimana bidang Kesmas memaksimalkan promotif preventifnya, dan bagaimana bidang PSDK memaksimalkan terkait alat kesehatan dan obat dan BNHP-nya. Jadi masing-masing bidang sebenarnya mempunyai tupoksi yang berbeda dan itu yang dimaksimalkan. Nah, terkait dengan bidang P2 ya bagaimana program penyakit menular dengan tidak menularnya. Tetapi program nasional itu tadi ada satu di bidang Kesmas terkait stunting, ada satu di bidang P2 terkait dengan TB. Baik, itu tadi ada masalah stunting, kemudian masalah TB ya. Mungkin tapi sebenarnya memang dua topik ini Bu Kadis yang memang ingin kita perdalam nih, ingin kita berikan informasi kepada masyarakat, karena jujur saja sebenarnya masih banyak masyarakat yang kemudian masih kurang pemahamannya terkait dengan apa itu stunting, kemudian apa juga itu penyakit tuberkulosis ya. Apalagi seperti tadi disampaikan Ibu Kadis, masih banyak sebenarnya yang menyembunyikan diri, tidak mau melaporkan. Nah, kita satu persatu dulu ya. Stunting dulu nih, Bu Kadis. Kalau kita ngomongin soal stunting, paling banyak sebenarnya yang bertanya adalah atau banyak denial dari masyarakat atau orang-orang tua mengatakan bahwa anak saya tidak stunting, dia mungkin ikut gen bapaknya agak pendek karena kan memang itu yang identik Bu ya. Tapi sebenarnya stunting ini sendiri seperti apa Bu? Maksudnya gejalanya, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini stunting? Nah benar ya yang dibilang tadi bahwa masyarakat kalau melihat pendek itu memang benar belum tentu stunting ya. Banyak petinggi-petinggi kita pendek tapi cerdas. Nah, stunting itu memang tidak sesuai tinggi badan dengan usianya ya. Jadi sebenarnya stunting itu bisa kelihatannya nanti di atas usia 2 tahun baru bisa kelihatan bahwa tidak sesuai tinggi badan dengan usia dan berat badannya. Ya, jadi tidak serta-merta orang pendek itu sudah dikatakan bahwa stunting. Tidak ada kriteria di mana tidak sesuai dengan tinggi badan, berat badan dengan pemenuhan gizinya. Ya, itu baru dikatakan dengan stunting. Nah, terkait dengan stunting, bagaimana pencegahannya sebenarnya bisa dimulai dari masa remaja. Nah, sekarang ada program Kementerian Kesehatan dengan memberi tambah tablet ya, obat tambah tablet pada remaja.
kita, ya itu sudah kita lakukan pada anak-anak SMA, pemberian makan tablet tambah darah, dan itu juga yang kita lakukan pada ibu hamil selama 9 bulan. Terus bagaimana kita memantau 1000 HPK-nya hari pertama kehidupannya, untuk kita melihat dari pra hamil, sementara dan pasca hamil, dan bagaimana kita melihat begitu si bayinya lahir sampai usia 2 tahun. Itu yang harus kita pantau, mencegah bagaimana tidak terjadi stunting. Nah, bila sudah terjadi stunting, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana intervensi kita? Ya, intervensi lapangan. Intervensinya bagaimana kita pemenuhan gizinya, ya, dengan pemberian protein tinggi untuk meningkatkan berat badannya, dan bagaimana meningkatkan tinggi badan daripada anak tersebut. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama dengan SKPD terkait untuk memaksimalkan, dengan kelurahan juga sekarang jalan untuk sosialisasinya, bahwa segera laporkan bila ada anak lahir tidak sesuai dengan tinggi dan berat badannya pada usia kelihatan di usia 2 tahun. Itu harus segera kita laporkan. Itulah sebenarnya langkah-langkah yang kita ambil bagaimana memaksimalkan posyandu. Karena dari posyandu itu bisa kita dapat, oh ini anak stunting atau tidak stunting. Jadi ada kriteria pengukuran ya, baru dikatakan anak ini stunting, atau anak ini pendek saja, tapi sebenarnya dia tidak stunting, karena itu genetiknya. Betul. Kan banyak tuh Bu, kebetulan karena saya juga punya anak ya, jadi kadang melihat beberapa komentar di media sosial, banyak yang berkata seperti itu, ini bukan ini, mungkin genetiknya, tapi sebenarnya kalau kita melihat juga ketertarikan masyarakat untuk memantau kondisi anaknya sendiri, misalnya dengan membawa ke posyandu lebih rutin, itu kan masih kurang mungkin temuannya. Dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah memang ada tim khusus yang diturunkan untuk memang datang ke tiap-tiap rumah misalnya, atau seperti apa? Inilah tadi yang saya bilang di awal untuk mengetahui bagaimana kasus data stunting di Kota Makassar, ada namanya by name by address melalui EPPGM. Kan ada 2 sebenarnya, bagaimana pendataan melalui EPPGM dan bagaimana pendataan melalui SSGI. Kalau EPPGM itu by name by address, jadi tim kami turun ke lapangan. Jadi tim gizi yang ada di puskesmas beserta timnya dibantu oleh para kader sebagai perpanjangan tangan kami di kesehatan, itu membantu untuk mendatangi rumah by name by address. Dari situlah kami melakukan pencatatan. Oh, ternyata angka stunting di Kota Makassar sekian jadi walaupun mereka tidak datang ke posyandu, itu kami bisa mendapatkan data tersebut. Nah, kalau data SSGI yang 18% yang nanti tahun 2024 kita diharapkan turun ke 14%, itu dari atas top down jadi mereka menembak aja sistemnya dari pusat. Tapi kalau EPPGM itu kita turun ke lapangan langsung. Jadi ada tim di semua puskesmas. Jadi semua puskesmas mempunyai tanggung jawab wilayah masing-masing, dan mereka mempunyai tim khusus untuk bagaimana mereka mendata by name by address yang ada di wilayah masing-masing. Saya rasa memang tinggal kesadaran masyarakatnya aja Bu, untuk melaporkan ketika sudah mulai merasa ada gejala-gejala, kemudian hal tersebut masuk dalam kategori bahwa oh ini gejala stunting, mungkin sebaiknya segera dilaporkan, karena pencegahannya sendiri tentu sudah ada di setiap puskesmas. Setiap puskesmas ada, bahkan beberapa hal yang kami sudah lakukan sekarang ini, kami turun langsung ke lapangan dengan pemberian tanpa protein seperti telur yang kami berikan langsung ke lokasi, langsung ke anak. Bahkan kemarin kita menyuplai telur 1 rak, itu tidak kita lakukan lagi, tetapi menyuplai perharinya, meyakinkan bahwa telur itu dikonsumsi oleh anak stunting tersebut. Wow, jadi bagaimana untuk kami cepat melakukan pemulihan untuk peningkatan agar anak yang tadinya stunting menjadi tidak stunting, seperti itu. Jadi kami betul-betul memantau beserta dengan Badan KB, untuk kami turun bersama bagaimana pemantauan di lapangan para kader, untuk memastikan kami pemberian makanan tambahan yang dari kami ini apakah betul-betul dikonsumsi oleh si anak tersebut. Oke, jadi ada pemberian khusus memang agar supaya salah satu hal yang mencegah dan juga membantu anak-anak yang mungkin sudah diketahui memiliki gejala-gejala stunting itu sendiri. Dan sebenarnya sebuah berita baik, karena tadi dijelaskan Ibu Kadis bahwa sudah mengalami penurunan. Itu artinya sudah ada
kelihatan usaha-usaha ya. Kelihatan bahwa memang sudah usaha untuk bagaimana Kota Makassar menurunkan angka stuntingnya. Iya, karena ini merupakan salah satu alarm dari pusat Bu ya, stunting dan tuberkulosis. Baik, kita ke TB Bu, tuberkulosis itu sendiri. Nah, ini salah satu sebenarnya penyakit yang agak-agak ngeri-ngeri juga ya Bu, karena menularnya melalui udara. Dan sangat berbahaya sebenarnya, fatal juga ininya. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri TB, boleh kita mungkin mulai dengan berapa banyak temuan kasus TB di Kota Makassar Bu? Nah, kalau bicara data ya, data ini pastinya belum saya secara pasti yang saya dapatkan tahun ini, tapi target kita menarget ya 6.464 sekian kita target per tahunnya. Nah, ini target kami ini yang menjadi sasaran kami untuk bagaimana kami menemukan kasus tersebut. Karena sebenarnya dari segi sosialisasi itu kami sudah banyak mensosialisasikan gejala-gejala TB seperti ini. Ya, batuk 2 minggu berturut-turut tidak berhenti dengan obat apapun juga ya. Dan terjadi penurunan berat badan, demam di malam hari, berkeringat di malam hari, itu demam dan berkeringat di malam hari, itu harus diwaspadai bahwa ini gejala TB. Tapi kan masyarakat kita walaupun sudah mengetahui gejala itu pasti enggan untuk melaporkan ke puskesmas. Inilah tujuannya kami yang melalui dari pemerintah pusat mengadakan aplikasi namanya Sobat TB yang kami sudah sosialisasikan semua di kelurahan dan dibantu oleh forum multisektor untuk bagaimana penemuan kasus TB itu kita lakukan. Alhamdulillah laporan kemarin per Februari ya, kalau tidak salah, itu begitu kami turun kami langsung bisa mendapatkan 18.000 untuk kami screening ya. Dari 18.000 itu kurang lebih 600-an ya kami menemukan kasusnya. Dari penemuan kasusnya kami tes kembali berapa yang kami obatin. Nah, itu tujuannya sebenarnya kita melakukan screening. Karena apa? Bila kami tidak melakukan screening itu sangat bahaya ya. Karena ini TB menular lewat udara. Bayangkan saja kalau satu rumah dan dalam satu anggota keluarga ada 5, pastinya akan tertular kalau kontak lama. Nah, inilah ada juga kita lakukan screening kontak serumah ya. Jadi kalau ada penderita TB pastinya kami periksa semuanya. Satu rumah langsung diperiksa. Untuk kita periksa ya. Dan ada yang kita lakukan juga pada anak-anak untuk bagaimana kita berikan profilaksis untuk tidak terkena TB, itu kita lakukan juga. Jadi beberapa hal yang kami lakukan agar upaya-upaya menemukan kasus TB. Karena kalau kasus TB ini kita berusaha menemukan, ya kita menemukan. Karena jadi dari dinas kesehatan yang mencari. Karena kemarin kan di awal-awal program itu ada itu namanya cash vending ya, itu pasif. Tapi sekarang kita harus aktif. Karena apa tadi yang di awal saya katakan bagaikan fenomena gunung es ya. Sebenarnya banyak yang tersembunyi tapi tidak melaporkan diri karena mereka masih menganggap ini semacam penyakit biasa mungkin, atau apalagi namanya mungkin karena aib ya. Masih menganggap. Jadi stigma ini yang kita akan rubah bahwa penyakit ini memang menular melalui udara tapi ada obatnya. Kalau kita sudah obati 2 minggu, yakin bahwa tidak terjadi lagi penularan. Nah, yang jadi persoalan ya, di sini betul-betul pemantauan kami karena kami ada 2 kategori TB ya, yang reguler dengan MDR. Ya, MDR itu adalah TB yang sudah sensitif dengan salah satu obat yang ada di TB reguler. Nah, reguler itu kalau 6 bulan kita obati, alhamdulillah sembuh ya. Ya, tidak ada drop out. Yang jadi persoalan kalau dia drop out, tidak minum obatnya setiap hari, itu bisa masuk ke TB MDR yang sensitif terhadap salah satu obat. Itu panjang lagi pengobatannya. Jadi akan semakin panjang pengobatannya. Rumit juga pengobatannya kalau misalnya tidak segera ditangani. Jadi itulah ya. Nah, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar bahwa penyakit TB bukan penyakit kutukan, bukan stigma, tapi penyakit TB adalah penyakit menular yang bisa kita obatin. Ya, tuntas berobat 6 bulan, insya Allah sehat. Ya, jadi ingat ya bahwa TB itu ada obatnya, bukan penyakit yang tidak bisa diobati sehingga kita harus menyembunyikan. Kalau sayang dengan keluarga juga pasti harusnya sebenarnya
harus segera cepat diobati berobat. karena Ya. sangat mudah menularnya. Oke. Itu tadi terkait 2 program yang kemudian mungkin turunan dari pemerintah pusat, Bu. Nah, kalau terkait dengan program pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kesehatan sendiri, apakah ada yang secara spesifik kemudian menjadi program dari Dinas Kesehatan? Ya, kalau kami ya program prioritas Bapak Wali Kota ya pastinya bagaimana kami memaksimalkan layanan kesehatan dengan melakukan perbaikan pada sarana prasarana. Nah, beberapa yang kami lakukan adalah perbaikan untuk pelayanan pustu, di mana Kementerian Kesehatan mengambil lagi lokus untuk Kota Makassar sebagai Posyandu Prima. Baik. Posyandu Prima itu adalah tingkatan daripada pustu pusat pembantu, itu kita tingkatkan menjadi Posyandu Prima. Posyandu Prima itu perbedaannya dengan Posyandu biasa. Kalau Posyandu biasa hanya dalam hal pelayanan ibu dan anak, tapi kalau Posyandu Prima itu seperti dengan pelayanan puskesmas dini, puskesmas kecil. Ya, seperti itu. Jadi semua terlayani di situ, baik ibu dan anak dan lain sebagainya itu terlayani di situ. Nah, ini menjadi program prioritas juga untuk ke depan terkait dengan ada 33 pustu yang di Kota Makassar yang akan kita kembangkan menjadi Posyandu Prima. Itu untuk program prioritas Bapak Wali Kota terkait dengan layanan kesehatan. Program prioritas Bapak Wali Kota yang kedua itu bagaimana mempertahankan home care. Home care, pelayanan kunjungan 24 jam ke rumah. Nah, ini yang kami betul-betul memaksimalkan karena sejak tahun 2015 sampai sekarang itu maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kami melakukan pendekatan lagi dengan melakukan penambahan layanan. Penambahan layanan ini di tahun ini kami menganggarkan untuk EKG mobile di semua mobil home care yang baru. Yang kemarin kan EKG-nya disimpan di puskesmas, USG-nya disimpan di puskesmas, dan untuk pemeriksaan parunya juga disimpan di puskesmas terkait dengan spirometrinya. Nah, ke depan ini layanan mobile home care itu kita masukkan, salah satunya adalah EKG mobile. Oke, jadi nanti ini program prioritas Bapak Wali Kota terkait dengan kesehatan, program 24 jam ke rumah. Baik, itu tadi ada beberapa program yang kemudian menjadi prioritas di luar dari 2 program pemerintah pusat itu ya Pak. Kemudian Bu, kalau kita lihat fenomena masyarakat di Kota Makassar saat ini, kalau kita lihat terkait dengan kesehatan, satu mungkin mereka mengeluhkan mengenai, tadi sudah dijawab juga sebenarnya mengenai pelayanan, tapi secara garis besar dari Dinas Kesehatan sudah memaksimalkan pelayanan, tapi masih ada aja Bu sebenarnya masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan puskesmas lah, pelayanan mungkin tidak lepas juga dari mungkin posyandu, ibu-ibu dan anak-anak yang dibawa ke sana. Ibu Kadi sendiri melihat seperti gimana sebenarnya, apa sebenarnya benang merahnya? Banyak yang mengeluhkan mengenai pelayanan, banyak juga yang mungkin takut dengan sakitnya sampai akhirnya menyembunyikan hal-hal tersebut, padahal sebenarnya harus segera ditangani. Iya. Nah, sebenarnya terkait keluhan masyarakat untuk layanan ya. Karena kan sekarang masyarakat Kota Makassar itu sudah 95% menggunakan kartu Indonesia Sehat, kartu KIS ya. Dan sekian yang menggunakan asuransi swasta dan beberapa yang menggunakan umum. Nah, terkait layanan ini pastinya kalau ke puskesmas semuanya gratis. Nah, yang menggunakan itu pastinya banyak. Nah, beberapa masyarakat merasa tidak terpuaskan bila mereka mau cepat, padahal kan ini antrian. Ada kebijakan yang kami berikan di puskesmas bahwa boleh tidak antri sepanjang itu kasusnya emergensi, ya. Tapi kalau tidak kasus emergensi ya disesuaikan dengan nomor antrian. Di sini selalu terjadi miss antara si pelayan dengan pemberi layanan, yang diberikan layanan dan pemberi layanan, karena yang itu tadi yang buru-buru lah untuk cepat dilayani, padahal dia tidak tahu bahwa ini antrian. Terus komplainnya itu bisa jadi seperti ini juga, bahwa ada yang emergensi, misalnya pasien baru datang tapi muntah-muntah, beol-beol, otomatis selaku pelayan itu didahulukan dulu. Itu jadi komplain lagi. Jadi yang menunggu. Jadi memang beberapa yang antri komplain lagi. Jadi memang beberapa hal yang
harus kita memberi informasi. Iya. Sebenarnya sih kalau kami melihat, karena kan ada aduan secara individu yang kita gantung ya di di loket-loket setiap puskesmas, ada juga aduan yang kami pihak ketigakan, survei kepuasan ya. Nah, kalau kami kaji dari 2 survei kepuasan individu yang ada di puskesmas dengan survei kepuasan pihak ketiga, rata-rata memang kita terkendala dengan edukasi. Jadi sebenarnya masyarakat ini komplain karena ketidaktahuan. Iya. Jadi itu yang sebenarnya yang harus dimaksimalkan, dan tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada semua puskesmas, Iya. lakukan pelayanan dengan senyum, sapa dan salam mulai dari pintu loket. Karena di pintu loket lah itu yang pertama selalu menjadi masalah di Iya. setiap layanan. Kalau kalian melayani dengan sepenuh hati di loket, yakin dan percaya mereka keluar dengan senang. Iya. Tapi begitu sudah dapat botoknya, jeleknya di Banyak di sekali sebenarnya. cemberutnya di Iya. pelayanan di garda terdepan di loket, pasti apapun mereka, karena pandangan pertama, perasaan pertama yang mereka kedepankan. Nah, itu yang serta-merta saya lakukan, karena layanan kesehatan ini 24 jam pasti ada masalah. Semaksimal apapun kami selaku pelayan, pasti ada juga yang tidak termaksimalkan. Seperti itu tadi yang saya katakan, lakukan pekerjaan dengan ikhlas. Oke. Jadi betul sekali sebenarnya ketika kita datang ke puskesmas, Bu, itu relate banget. Kalau misalnya kita datang ke puskesmas baru mendaftar, kemudian melihat tenaga kesehatannya itu mungkin ya kita tidak memungkiri bahwa mungkin dia juga sudah capek melayani ya. Jadi banyak sekali yang mengeluhkan mengenai pelayanan itu sendiri. Tapi ya harusnya kita juga sadar ya bahwa yang seperti itu juga mungkin memang dari segi masyarakatnya yang masih kurang edukasi. Nah, terakhir Bu, untuk inovasi kedepannya sendiri, terlepas dari beberapa program yang tadi sudah dijabarkan, apakah ada inovasi yang kemudian saat ini dari Dinas Kesehatan sendiri menggadang-gadang untuk membuat menjadi sebuah program? Silakan. Oke. Terkait dengan inovasi ya, arahan Bapak Wali Kota bahwa setiap SKPD memasukkan inovasinya. Nah, kami juga seperti itu, puskesmas kami arahkan untuk inovasi, semua bidang kami arahkan untuk inovasi. Nah, kemarin kita ada satu inovasi kami yang lolos untuk lomba ya di Sinovik, itu adalah Dr. Lota. Itulah tadi home care, pengembangan daripada home care. Nah, ada juga inovasi terkait dengan gerakan anti rokok ya. Jadi bagaimana Perda KTR nomor 13 tahun 2016 itu kami maksimalkan dengan bagaimana tidak merokok di tempat-tempat umum. Itu kami adakan duta rokok dari anak-anak SMP, anak-anak sebaya untuk dijadikan duta di sekolahnya masing-masing. Itu juga merupakan satu inovasi dari Dinas Kesehatan yang juga sempat masuk dalam top inovasi IGA yang kemarin ya. Dan beberapa inovasi lainnya yang kami maksimalkan terkait juga inovasi dengan At-Tayami, itu adalah inovasi di mana kita ketahui bersama bahwa di Dinas Kesehatan itu dari Kementerian Kesehatan terlalu banyak aplikasi yang masuk. Jadi akan kami satukan dalam situ supaya bagaimana terkait dengan pemanfaatan SDM di lapangan yang tadinya harus membawa banyak aplikasi, itu kita jadikan satu, artinya memaksimalkan juga pemanfaatan daripada SDM yang betul-betul hanya untuk inovasi itu tersebut yang dikelola seperti itu. Jadi SDM yang lainnya terlepas ya, bisa mengerjakan yang lain fokus untuk satu. Kedepan juga Kota Makassar itu khususnya di Dinas Kesehatan dijadikan lokus untuk pusdatin terkait dengan satu sehat. Nah, itu merupakan satu contoh. Nah, bagaimana ya Kementerian Kesehatan selalu melirik Kota Makassar terkait dengan lokus-lokus percontohan untuk hal-hal yang baru yang mereka inovasikan. Itu merupakan satu kesyukuran, dan kami ya menyambut baik karena pastinya membantu pemerintah kota terkait dengan apa yang diupayakan untuk Kota Makassar. Baik, kita doakan semoga inovasi tersebut bisa segera terrealisasikan, Bu Kadis ya. Dan tentu manfaatnya ya bukan kembali kepada siapa-siapa, tapi kepada warga Kota Makassar itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu sudah memberikan informasi. Tadi ada beberapa poin-poin yang kemudian perlu kita perhatikan ya, bahwa terkait stunting itu kita perlu segera
melaporkannya ketika sudah mulai mengalami gejala-gejalanya. Kemudian begitu juga dengan tuberkulosis, jangan disembunyi, justru sebaiknya sebenarnya harus segera dilaporkan agar bisa ditangani dengan cepat. Dan semoga untuk program-program berikutnya di pemerintah Kota Makassar bisa berjalan dengan lancar, Bu. Amin. Terima kasih banyak. Saya Makasih. pamit. Nantikan episode Bapeda Corner berikutnya, tentu dengan narasumber yang nanti kita akan ajak ngobrol terkait Kota Makassar juga. Saya Elsa Dawi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.